selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita boleh kembali datang beribadah sekalipun kita masih ada di rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya lawatan Allah nyata, kuasa Allah berkarya dalam kehidupan setiap kita. Sehingga ibadah raya Minggu hari ini menjadi ibadah raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Saya bersama dengan rekan-rekan tim Praise and then Worship gereja kita melayani dari gereja, dan setiap umat Tuhan ada di rumah masing-masing. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Kita angkat pujian ini, kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau yang kami sembah. Mari sama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau, amin, Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami sanjung Engkau lebih dari yang lain, Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita agungkan Tuhan, kita puji Dia sama-sama. Ku sanjung, we worship You Lord, sebab Engkau, oh Imam besar. Ku sanjung Engkau lebih dari yang lain. Kau ku sanjung, oh Tuhan, dan ku datang menyembah. Haleluya. Mari umat Tuhan, lebih sungguh lagi kita katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau, Imam besar. Ku sanjung Engkau lebih dari yang lain. Haleluya, haleluya. Dan ku katakan menyembah, lebih sungguh, lebih sungguh jemaat Tuhan. Mari sanjung Dia di rumah kita masing-masing. Oh ku sanjung, Kau di tempat tinggi. Haleluya, sebab Yesus Imam besar kami. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami menyanjung Engkau Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku katakan menyembah, menyembah-Mu, Yesus. Dan ku datang menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Sekali lagi
jemaat Tuhan katakan, dan kami datang ya Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu ya Allah. Di tempat yang maha tinggi, Engkaulah yang kami sanjung. Engkaulah yang kami muliakan. Engkaulah yang kami tinggikan. Engkau yang layak terima pujian. Kami ada di rumah kami masing-masing menyembah-Mu, menyanjung-Mu, meninggikan Engkau sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kami. Kami rindu lebih lagi memuji-muji Engkau. Karena itu ya Bapa yang baik, kami mau habiskan ibadah raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mari umat yang dikasih dalam Tuhan bersama-sama di rumah kita akan kembali memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Bersama-sama dengan tim Praise and Worship gereja kita. Kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kita dalam hidup kita. Kami mau percaya Tuhan akan janji-Mu pada kami, akan setiap penyertaan-Mu Tuhan. Mari sama katakan, Yesus, Engkaulah jawaban di setiap
sama-sama sekali lagi katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja dengan imanmu. Kaulah harapan di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari kita berikan penyembahan bagi Tuhan. Hayat-hayat ditinggikan Tuhan. Kami percaya saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Mari sama-sama katakan dengan imanmu. Ku percaya Kau Tuhan yang
hidup kita. Yang kita pegang adalah janji Tuhan pasti tergenapi. Kalau hari-hari ini kita belum melihat janji Tuhan itu tergenapi, tetaplah berharap. Karena pengharapan kita kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Karena firman Tuhan jelas katakan janji Tuhan itu murni seperti emas. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Sekarang tinggal bagaimana kita meresponi apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini beribadah dan berkata, pendeta saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, tapi saya masih menghadapi badai. Hari ini saya mau ingatkan saudara bahwa kalau itu harus masih terjadi dalam kehidupan, maka Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar yang akan kau lihat dalam hari-hari ke depan. Tapi bagian kita adalah beriman. Bagian kita adalah percaya bahwa janjinya tidak akan pernah gagal. Dan janjinya pasti akan terjadi dalam hidup kita. Di rumahmu masing-masing, tutup matamu. Angkat hatimu kepada Tuhan. Sambil nyanyikan pujian ini kembali. Kita angkat sama-sama pujian ini. Katakan sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Mari sama-sama lebih sungguh lagi kami mau katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya menepati janji. Lebih sungguh lagi, ku percaya Tuhan. Amin. Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah gagal. Dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan. Menepati janji-janjimu. Saat yang indah bagi setiap kami untuk memperkatakan, mendeklarasikan bahwa janji Tuhan Yesus pasti tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji, menyembah-Mu bersama-sama. Dan saat yang indah bagi setiap kami untuk kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus arahkan kami, Roh Kudus pimpin kami. Agar setiap kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita angkat Alkitab kita. Dan bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan suatu topik yang saya beri judul kehadiran Yesus memberi kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, kehadiran Yesus memberi saya kemenangan.
Karena saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, selama kita masih menempati bumi ini, kita masih harus terus berjuang untuk mengatakan tidak kepada dosa. Iya kan? Sekalipun kita sudah dimerdekakan dari dosa oleh kematian Yesus Kristus dalam kehidupan kita, tatkala kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi langkah selanjutnya atau langkah berikutnya adalah kita harus terus mematikan keinginan-keinginan dosa yang berjuang dalam hidup saudara dan saya. Itu yang saya bilang, setiap hari kita akan mengalami kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Makanya hari ini saya mau sampaikan bahwa Yesus lahir buat saudara dan saya. Yesus hadir buat saudara dan saya agar kita bisa mengalami kemenangan. Sama-sama bilang sama saya harus menang. Nah, coba lihat Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus seperti ini saudara. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada saudara dan saya kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Allah mengaruniakan kemenangan buat setiap kita di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus hadir, Yesus Kristus lahir yang kita kenal sebagai Natal, saudara dikasih dalam Tuhan, agar setiap kita mengalami kemenangan. Menang dari dosa, menang dari keinginan-keinginan daging, menang melawan setiap keegoisan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita mesti memastikan bahwa hidup saya harus memiliki Kristus. Saya harus tetap tinggal dalam Yesus. Saya harus tetap tinggal dalam hadiratnya. Agar apapun yang saya hadapi, saya keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan, dalam ibadah saudara dan saya dengan Tuhan kita, tidak ada jeripaya kita yang sia-sia. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa di dalam Yesus kita mengalami kemenangan. Kemenangan dari dosa. Haleluya, karena Yesus mati menyelamatkan saudara dan saya. Kita dibebaskan dari kutuk dosa. Sekarang bagaimana sekarang kita menjalani hari-hari hidup kita dengan takut akan Tuhan. Dan bersamaan dengan itu juga Roh Kudusnya dikirimkan buat saudara dan saya untuk kita mengalami kemenangan setiap hari. Dan itu adalah perjuangan. Amin. Yesus datang memberikan kita kemenangan. Yesus datang memberikan kita jawaban. Yesus datang memberikan kita jalan keluar. Karena setiap kita menyadari bahwa daging kita ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, harus mengalami kebinasaan. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi ketika Allah dengan kasih-Nya menyadari bahwa tidak ada yang bisa sampai kepadanya tanpa melalui Yesus. Itu sebabnya setiap kita harus menyadari satu-satunya jalan untuk kita mengalami penebusan dosa hanya karena kematian Kristus di atas kayu salib. Yesus perlu hadir. Karena Yesus hadir untuk menyelamatkan setiap kita. Dia lahir. Tapi kalau dia lahir dia tidak mati, maka sia-sialah kepercayaan kita. Demikian pula sebaliknya, kalau dia mati tapi dia tidak bangkit, sia-sialah juga kepercayaan kita. Tapi haleluya, dia lahir. Dia mati buat saudara dan saya untuk menebus setiap kita. Bahkan dia bangkit, terbukti kuburnya kosong. Bukan hanya selesai dibangkit, tapi dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Hari ini dalam ibadah raya Minggu, beberapa hari ke depan kita akan merayakan Natal. Saudara dikasih dalam Tuhan. Natal bicara tentang pembuktian kasih Tuhan buat hidup saudara dan saya.
Dia mengasihi kita. Itu sebabnya dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus yang tunggal, yang adalah pribadi dia sendiri, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita hidup dalam kemenangan. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat. Dulu kita nggak mengenal pribadi Tuhan. Tapi hari ini oleh karena Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita menjadi dekat. Dulu kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah, Yesuslah, damai sejahtera saudara dan saya, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara hubungan manusia dengan Allah, dirusak karena dosa. Yesus datang, Yesus lahir untuk menyelamatkan saudara dan saya oleh kematiannya di atas kayu salib. Tanpa darah, tanpa pengorbanan tidak ada keselamatan. Yesus mati buat saudara dan saya, supaya kita yang dulu jauh sekarang sudah menjadi dekat. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan itu pada salib itu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus lahir, Yesus hadir memang untuk mati buat saudara dan saya. Jadi kehadirannya membawa kehidupan kita yang menerima dia masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Makanya Mazmur bilang begini saudara, dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Lihat, pemazmur menyadari, betul punya pergumulan, betul ada masalah, betul di dunia ini kita seringkali menghadapi gejolak-gejolak yang membuat kita, kok Tuhan saya disertai Tuhan, Tuhan saya ditolong Tuhan, tapi kenapa saya menghadapi pergumulan ini? Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan itu dalam hati anak-anak Tuhan. Tapi izinkan pemazmur hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, mengingatkan saudara dan saya dalam Mazmur 20 ayat 7 ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan buat orang yang diurapinya dan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan. Sama-sama bilang sama saya pasti menang. Sama-sama bilang sama saya pasti menang menghadapi masalah. Amin. Betul, pergumulan masih ada. Betul, di hadapan kita seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan yang membuat kita seakan-akan merasa, Tuhan kok saya hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, saya berdoa, tapi kenapa saya diperhadapkan dengan keadaan seperti ini? Saya difitnah, saya dimusuhi, saya dirugikan. Tahukah saudara, akhir dari semua itu adalah agar kita mengalami pribadi Tuhan lebih lagi. Akhir dari semua itu agar kita memahami bahwa apapun yang kita hadapi, kita adalah orang-orang yang disertai, yang akan mengalami kemenangan yang Tuhan berikan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi kehadiran Yesus dalam hidup kita seharusnya membawa kita masuk dalam kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Kita ambil, kita raih. Kenapa? Karena janjinya jelas. Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Betul ada badai, betul ada pergumulan, tapi ada tiang awan, tiang api menyertai kita. Ada perlindungannya, ada kuasanya, ada benteng yang memagari kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tahu dan berkata, Tuhan aku percaya. Apapun yang ada di hadapanku, aku tetap akan keluar sebagai orang-orang yang menang menghadapi masalah. Menang bicara tentang akhir, bukan bicara dalam perjalanan. Perjalanan sekarang kita masih sedang berlomba. Perjalanan sekarang kita masih sedang berjuang. Tapi di end of the day-nya, di hari-hari yang nantinya engkau akan melihat sungguh masalahmu tetap akan ada. Bukan berarti kita berdoa lalu Tuhan menyelesaikan masalah kita. Terkadang masalah kita sengaja Tuhan izinkan terjadi supaya kita melihat
Bahwa di tengah-tengah masalah Tuhan tetap membela kita. Di tengah-tengah masalah Tuhan tetap menghibur kita. Di tengah-tengah masalah Tuhan tetap menyediakan damai sejahteranya buat saudara dan saya. Karena itu saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Seharusnya kita bisa membawa kemenangan, mengalami kemenangan dalam keseharian kita. Menang atas keegoisan kita, mempertahankan ego kita. Ini sering terjadi dalam rumah tangga. Ini sering terjadi dalam pelayanan. Ego kita lebih besar. Tapi saya dong yang benar. Mereka salah. Saya yang paling betul. Mereka nggak ada yang benar. Saudara dikasih dalam Tuhan. Seringkali keegoisan kita lebih kita utamakan. Tapi dengan kemenangan yang Yesus berikan buat saudara dan saya, harusnya kita bisa mengalami kemenangan. Menang terhadap keegoan kita. Kita tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging. Karena kita percaya kita sudah memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Kita menang terhadap dosa. Keinginan dosa setiap hari ditawarkan, diperhadapkan dengan kita. Bahkan di dunia maya hari-hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, dengan mudahnya kita bisa jatuh dalam dosa penglihatan. Dosa yang melihat hal-hal yang membuat kita jatuh dalam perzinahan, dalam kecabulan. Dengan mudahnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus menang. Menang melawan keegoisan kita. Menang melawan dosa yang ditawarkan setiap hari dalam hidup kita. Menang melawan keinginan-keinginan daging kita. Menang dalam segala hal. Setiap hari kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Itu sebabnya Yesus datang untuk memberikan kita kepastian. Nak, kamu adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Karena itu bersikaplah seperti seorang pemenang. Bersikaplah seperti seorang yang sudah menang. Seorang pemenang, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia akan meresponi apa yang dia hadapi dan berkata, aku pasti bisa melewati ini. Kenapa? Karena mentalitasnya adalah mentalitas seorang pemenang. Itu sebabnya terlebih dahulu kita harus miliki mentalitas itu. Ya kan? Pribadi yang kita pegang itu yang memberikan kita kepastian. Tuhan, aku tahu Engkau akan memberikan kepadaku kemenangan demi kemenangan. Sekalipun dalam hidup ini aku masih berjuang. Tapi aku tahu aku tidak pernah berjuang seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat. Yang memampukanku, yang menolongku. Untuk tetap terus berjuang. Karena biar bagaimanapun kita masih hidup di dunia, kita harus berjuang. Tapi kita harus mengerti, kita sudah menang. Itu dulu saudara. Karena ketika kita sudah mengerti, kita sudah menang. Kita gak akan mau dijajah lagi oleh dosa. Kita gak akan mau dijajah lagi oleh keegoisan, kedagingan, keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Kenapa? Saya sudah menang. Saya sudah dimenangkan oleh Yesus di atas kayu salib. Hidup saya udah milik Tuhan. Makanya Paulus bilang, hidup yang kumiliki bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi bagian kita harus tetap berjuang. Kenapa? Karena kita sudah dimenangkan. Oleh karya kedatangan Yesus, kematian Yesus, keselamatan itu berikan kepada kita. Tapi dalam pengiringan kita kepada Yesus, maka kita harus berjuang. Kenapa kita berjuang? Yang pertama, karena Tuhan sudah menyediakan janjinya. Bagian kita adalah apa? Meraih. Bagian kita adalah berjuang untuk mendapatkan mahkota. Dalam perjalanan perjuangan ini, kita diperhadapkan dengan berbagai macam tawaran untuk kita pergi meninggalkan Yesus. Dengan cara pikir kita yang dirasuki, cara pikir kita, sikap hati kita yang dikotorkan, akhirnya kita nyimpan kebencian, kita nyimpan kedendaman. Itu kan cara-cara licik iblis yang akhirnya kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menang melawan keegoisan, hawa nafsu, melawan hati yang luka. Karena Alkitab jelas katakan, aku akan memberikan kepada hati yang baru. Kita sudah diberikan hati yang baru. Hati yang dijauhkan daripada hati yang penuh dengan kebencian. Hati yang penuh dengan luka batin, luka kekecewaan, kecewa terhadap orang lain, saudaraku. Hati yang baru sudah diberikan buat saudara dan saya. Karena itu berjuang untuk tidak lagi menyimpan di hati yang baru ini kebencian, kedendaman, sakit hati, kecewa. Buang itu. Kita berjuang. Jadi kita yang pertama saya pelajari kenapa kita perlu berjuang. Karena Tuhan sudah menyediakan janjinya. Jadi Tuhan sudah menyediakan janjinya, bagian kita merebut, bagian kita mengambil. Tuhan sudah memberikan janjinya, aku akan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madu kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel masih harus terus berperang untuk merebut apa yang sudah Tuhan janjikan.
Kalau mereka takut, mereka khawatir, mereka nggak percaya, maka mereka habis di padang gurun. Makanya itu terjadi. Hanya Yosua dan Kaleb yang menikmati. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb maju melangkah. Dia tahu Allah menyertai dia. Maka dia melangkah, dia maju, dia bertindak. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, jadi yang pertama, kenapa kita sampai hari ini masih berjuang? Karena yang pertama, Tuhan sudah menyediakan janjinya. Bagian kita meraih. Bagian kita merebut. Bagian kita ambil bagian. Karena kita percaya, saudara dikasih dalam Tuhan. Allah yang berjanji. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah gagal untuk mendapati janji. Yang kedua, kenapa kita perlu berjuang? Karena orang yang bertahan, hanya orang yang bertahan sampai akhir yang akan melihat pertolongan Tuhan. Jadi kita perlu berjuang karena kita harus bertahan sampai akhir. Kita perlu berjuang karena ini ada sedang dalam perlombaan. Berlomba apa? Berlomba untuk bertahan sampai akhir dalam kesetiaan. Amin. Nah, coba saudara lihat dalam Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan selamat. Bukan awal yang menentukan, tetapi akhir. Kita awal-awal ikut Tuhan, tapi pertengahan jalan sampai akhirnya kita justru lari dari Tuhan, sama juga bohong. Makanya Alkitab mencatat, engkau amat bodoh ketika engkau memulai bersama dengan Tuhan dan mengakhirinya dalam daging. Engkau memulai dengan roh dan engkau mengakhirinya dalam daging. Jangan jadi orang-orang yang bodoh yang memulai dengan roh, tapi mengakhirinya di dalam daging. Maksudnya apa? Kita setia sekarang ikut Tuhan. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa keadaan yang mengecewakan, kita mulai simpan dendam, kita mulai sakit hati, kita mulai luka, kita mulai serang orang, kita mulai kepahitan dengan orang lain. Itu kan perbuatan yang bodoh. Kita memulai hari bersama dengan Tuhan, tapi setiap keputusan yang kita dihadapkan, dihadapkan dengan sebuah keadaan yang harus kita putuskan untuk mengambil sebuah jalan keluar, maka kita mengambil sebuah keputusan yang salah. Jadi yang kedua saya pelajari kenapa kita masih perlu berjuang sampai hari ini sekalipun kita sudah mengalami kemenangan. Karena yang pertama, Tuhan sudah menyediakan janjinya. Bagian kita berjuang untuk mengambil apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kenapa kita perlu berjuang? Karena hanya orang yang bertahan sampai akhir yang akan melihat pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu berjuang sampai hari ini? Karena ada kuasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Lihat saudara, ketika Yesus memberikan kita kemenangan. Kapan? Ketika Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu kita menang terhadap dosa. Kita diselamatkan dari dosa. Tapi setelah kita menang, kita mesti berjuang dalam kehidupan keseharian kita untuk tetap terus didapati setia. Tapi Tuhan kasih tools. Tuhan gak tinggalkan kita sendiri ketika kita berjuang. Ada Roh Kudus, rohnya yang ditaruh dalam hati kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dan Roh Allah yang berkuasa itu akan memampukan saudara dan saya untuk mengatakan tidak kepada setiap keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dosa. Yang terus setiap hari berjuang melawan jiwa. Berjuang dalam tubuh kita. Karena itu pastikan hari ini Yesus datang, Yesus hadir untuk memberikan saudara dan saya kemenangan. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita menang terhadap dosa. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Kita harus berjuang. Itu sebabnya Yesus memberikan Roh Kudus buat setiap kita. Untuk kita mengatakan tidak kepada keinginan-keinginan daging. Mengatakan tidak kepada tawaran-tawaran dosa yang setiap hari ditawarkan dalam hidup kita. Hati-hati. Hati-hati. Setiap hari kita ditawarkan dengan berbagai macam cara untuk kita hidup dan jatuh dan tinggal dalam dosa. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi gak apa-apa lah pendeta, sekali-sekali lah. Kan gak ada yang ngeliat. Ya gak apa-apa lah pendeta, kan besok minta ampun lagi kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas mencatat, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur seorang, itu juga yang akan dituainya. Hari ini kita sadar, kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Yesus datang memberikan saudara dan saya kemenangan. Kemenangan terhadap keinginan-keinginan dosa. Dengan Roh Kudusnya kita dimampukan untuk menolak keinginan-keinginan daging. Dengan Roh Kudusnya kita dimampukan untuk menguasai diri kita.
untuk tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan, keegoisan kita. Yang akhirnya cenderung membuat orang ribut. Suami istri ribut, adik kakak ribut karena ego. Tapi hari ini kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Bukan keegoisan kita lagi yang mengontrol kita, tapi Roh Kudus yang mengontrol kita. Karena itu ingatlah, hari ini Yesus hadir buat hidup saudara dan saya untuk memberikan kita kemenangan. Yesus hadir buat hidup saudara dan saya agar kita menyadari kita tidak pernah berjalan seorang diri. Apapun yang kita hadapi, Dia selalu menuntun kita dalam jalan-jalannya yang mengarahkan kita dalam rancangannya yang ajaib. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat setiap benih firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menuntun kami, yang mengarahkan kami ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Kami berterima kasih. Karena itu ya Bapa, dalam ibadah raya Minggu, hari ini lawatan Allah ada di rumah kami masing-masing. Karena beberapa hari ke depan kami akan merayakan kelahiran-Mu, kedatangan-Mu di muka bumi. Kami mengucap syukur. Karena kehadiran-Mu memberikan kami kemenangan. Kehadiran-Mu memberikan kami kepastian untuk hidup bersama-sama dengan-Mu. Kehadiran-Mu menuntun kami, membawa kami, mengarahkan kami ke dalam seluruh damai sejahtera-Mu yang ajaib. Bapak terima kasih. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Tuntun kami ya Bapak. Tuntun kami Roh Kudus. Untuk kami mengerjakan apapun yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Bapak, hamba berdoa buat umat-Mu. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan pulihkan. Jika ada di antara kami yang masih hidup jatuh bangun dalam dosa. Masih mengikuti keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan keinginan roh. Hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap kami. Sehingga hari ini kami diubahkan. Hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami mengalami lawatan Tuhan. Dan hamba berdoa setiap mereka yang masih terikat dengan keinginan-keinginan daging. Terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dosa. Aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Hari ini mereka mendengar firman. Mereka mengalami dan merebut kemenangan yang daripada Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Jika itu juga yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada saudara. Hamba berdoa buat mereka secara khusus yang hari ini menaruh tangan kanan mereka di dada. Bapa, hamba berdoa biar setiap mereka mengambil keputusan untuk hidup, mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari bersama dengan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus memberikan kami kemenangan melalui Roh Kudus-Mu. Engkau mampukan kami untuk mengatakan setiap tidak dan untuk setiap keinginan-keinginan yang bertentangan dalam keinginan Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, buat setiap umat-Mu, mereka di rumah mereka masing-masing, mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan jamah, beri hati yang baru. Hati yang baru, hati yang tidak mau mengikuti keinginan-keinginan dosa. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah, jamah dan sembuhkan. Sehingga setiap kami hari ini mengalami kuasa, mengalami lawatan Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa impartasi sorga di rumah kami masing-masing. Terpujilah Tuhan yang menuntun kami. Terpujilah Tuhan yang mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tiba saat yang indah buat setiap kita. Akan memberkati pekerjaan Tuhan. Dan nomor rekening gereja sudah ada di layar kaca. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita memberi dengan sukacita karena kita tahu hidup kita sudah ditebus, hidup kita sudah diselamatkan. Dan segala apa yang Tuhan titipkan itu adalah kepercayaan yang Allah percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita memberi dengan sukacita dan sebelum memberi kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kembali kami datang kepadamu karena kami tahu hidup kami sudah dibayar lunas. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, tiba saat yang indah juga bagi setiap kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan.
Kami memberi dengan sukacita, biarlah berkat-Mu ada dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Kami memberi karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberkati setiap kehidupan kami. Baik umat Tuhan yang memberkati dengan persembahan-persembahan yang ada, maupun mereka yang mengembalikan apa yang menjadi persepuluhan pada gereja Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap hidup mereka, usaha, rumah tangga, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Bahkan Allah memberkati juga setiap mereka yang mengelola persembahan ini, diberikan hikmat takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sambil Bapak Ibu memberikan korban syukur melalui nomor rekening gereja yang ada beberapa pengumuman penting buat gereja kita. Yang pertama, doa pagi tetap diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat melalui akun Facebook saya Glenn Latuheru, akun Instagram saya Glenn Latuheru, dan Zoom meeting. Dan doa Jumat atau doa puasa setiap hari Jumat juga tetap diadakan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan tetap terus mengambil waktu untuk ibadah-ibadah tengah minggu yang ada, agar setiap kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, terus semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, pada akhirnya kita akan kembali berdoa dalam doa syafaat, dan pada akhirnya nanti saya akan berdoa dalam doa berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Kami sadar kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Dan kami juga berdoa buat setiap rangkaian ibadah tengah minggu, ibadah malam Natal, ibadah Natal, malam tahun baru maupun tahun baru. Kami doa biar setiap kami boleh terus mengambil bagian dalam setiap ibadah yang ada, sekalipun diadakan secara online. Tapi ketika gereja ini kembali dibuka, Tuhan secara onsite kami berdoa biar kami Tuhan taruh hati untuk melangkahkan kaki kami kembali untuk datang beribadah secara tatap muka bersama-sama dengan umat Tuhan lainnya, bersukacita untuk datang kembali ke rumah Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, sehingga gereja Tuhan yang Tuhan percayakan, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center cabang Bandung, Tuhan terus yang memperlengkapi agar tetap terus mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, memenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak juga berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan satu persatu. Allah memberkati rumah tangga, Allah memberkati keluarga, kesehatan, pekerjaan, usaha, bahkan pendidikan daripada umat-Mu. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati setiap mereka. Sehingga hal-hal baik, kemajuan yang signifikan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Terlebih iman percaya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa buat mereka yang sakit. Untuk mungkin mereka terbaring di rumah sakit, mungkin mereka terbaring di rumah mereka masing-masing. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar tangan-Mu yang berlubang paku menjamah menyembuhkan setiap mereka. Mereka mengalami kuasa kesembuhan mujizat dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengalami kuasa Allah di rumah mereka masing-masing. Bahkan hamba juga berdoa ya Bapak, menyerahkan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Moindong bersama istri, anak-anak, bahkan anak menantu cucu yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan Tuhan memberkati sehingga kekuatan, kesehatan, kasih karunia yang Tuhan percayakan dalam hidupnya untuk dia kerjakan apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Kami bawa bangsa Indonesia ini. Bapak, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Ada berkat-berkat-Mu atas bangsa kami. Tuhan luputkan bangsa kami di dalam nama Yesus dari segala hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Bahkan kami doa Kapolri, Panglima TNI. Kami berdoa pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota. Di dalam nama Yesus, mereka dijaga, disertai, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Terlebih beliau takut dan gentar akan Tuhan dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Hamba ucapkan berkat juga ya Allah, memberkati setiap mereka yang berdiri di garda terdepan
menangani masa-masa pandemik ini. Tuhan tolong berkat kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, bahkan TNI, Polri, para volunteer yang ada. Kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjaga setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa, Tuhan jaga bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat, bahkan gereja-gereja Tuhan yang sudah beribadah secara onsite maupun mereka yang beribadah secara online, biar Tuhan berkat-Mu ada atas kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih ya Bapa, kami bersekutu dengan-Mu, kami memuji-Mu, kami menyembah Engkau, sebab Engkaulah yang layak terima pujian. Dan pada akhirnya kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Biarlah berkat anugerah kasih setia Tuhan menopang, menuntun, mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah, Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang setiap kita. Ingatlah bahwa Roh Kudus menghibur kita tatkala kita merasa kesedihan, kesusahan, tatkala kita merasa seorang diri, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Dan tetaplah ingat bahwa kita selalu dibela oleh Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian firman Tuhan yang engkau tahu dalam hidupmu, dan engkau akan melihat kasih setia dan kebaikan Tuhan akan mengiring kehidupan kita. Di rumahmu masing-masing, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah, jadi berkatlah. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau melangkah, tangan Tuhan Yesus menopang, memelihara, menjagamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami ucapkan berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Amin. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom.